Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin serta bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali yang saya hormati, yang saya cintai, semoga saudara-saudariku semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu sehat walafiat, dibarokahkan umurnya, dipanjangkan umurnya, dibarokahkan rezekinya, serta dimanfaatkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semua, pecinta lantaran SMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini melalui channel saya Lantaran SMTV, saya akan kembali memberikan amalan yang langsung diajarkan oleh Allah, ya, Allah yang nyuruh gitu. Tapi sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya akan menjawab serta mengklarifikasi pertanyaan dari saudaraku, ya, yang dari kemarin tuh terus terang menghujat saya lagi. Tapi ya tidak apa-apa, udah resiko saya ya dihujat, ya, dikata-katain yang tidak masalah, ya, tidak saya anggap masalah. Justru saya di sini senang kalau masih ada yang mengkritik saya, mengkoreksi saya, berarti saya belum benar, berarti saya belum pas, ya. Tapi perlu saudara-saudariku ketahui, saya akan mengklarifikasi dan menjawab pertanyaan saudara, ya, tentang video-video yang sudah saya berikan, ya, video tentunya khususnya video masalah mantra, ya, masalah ajian. Dari kemarin banyak yang bertanya, kalau mantra seperti itu, ajian seperti itu yang mengabulkan siapa? Seandainya terkabul yang mengabulkan siapa? Yang menjawab mantra tersebut itu siapa? Pertanyaannya seperti itu. Soalnya kata-kata salah satu saudaraku, ya, yang kemarin bertanya, soalnya Allah tidak pernah mengajarkan mantra, ya, Allah tidak pernah mengajarkan ajian. Jadi kalau ada ajian, ada mantra bisa terkabul, itu pasti yang mengabulkan setan, yang mengabulkan iblis. Dan orang yang mengamalkan mantra, mengamalkan ajian atau doa-doa yang tidak diajarkan oleh Allah, itu musyrik, syirik, ya. Dan ada juga yang bilang malah murtad, keluar dari Islam karena mengamalkan mantra. Nah, ini pertanyaannya, kritikannya itu sangat menarik sekali, saudaraku, ya. Baik, di sini saya jelaskan, saudaraku. Memang Allah tidak mengajarkan mantra, ya. Allah tidak menyuruh, hei hamba-hambaku baca mantra ini untuk menggapai hajatmu. Memang Allah tidak mengajarkan semua itu, Allah tidak menyuruh. Karena mantra itu yang menciptakan itu ya orang-orang terdahulu. Dan saya yakin yang menciptakan mantra, yang membuat ajian itu juga bukan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang berilmu. Yang mana sebelum mantra tersebut dibuat dan disebarluaskan, diijazahkan kepada para murid-muridnya dulu, itu juga sudah dirituali, ditirakati sebagai macam cara, ya, dan juga tidak mudah, ya. Jadi mantra memang tidak diajarkan oleh Allah. Tapi saya yakin, saudaraku, ya, karena saya dari awal video saya mengupload video itu, saya tidak pernah mengajarkan kesyirikan, apalagi memurtadkan orang untuk keluar dari Islam, ya. Jadi apa sih artinya musyrik? Artinya syirik. Syirik itu kalau menyembah, meminta selain kepada Allah, saudaraku, ya. Tolong catat baik-baik.
Jadi kalau meminta selain kepada Allah itu musyrik. Tapi walaupun lewat mantra, walaupun lewat ajian, tapi di awal-awal video saya, di video-video saya sebelumnya, saya selalu mengajarkan ya, utamakan dalam niat hati itu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berdoa mohon sama Allah lantaran atau wasilah dengan mantra tersebut. Begitu. Dan bahkan saya mengajarkan juga sebelum mengamalkan mantra, itu saya anjurkan untuk wudhu, untuk sholat hajat ya. Dan biasanya di akhir video saya juga tidak pernah bosan-bosan mengajak saudara-saudariku kaum muslimin muslimat khususnya ya, untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu, memperbanyak istighfar ya, terus memperbanyak sholawat kepada Nabi. Lah terus syiriknya, musyriknya di mana, murtadnya di mana saudaraku ya. Jadi kalau memang Anda tidak suka sama saya, khususnya yang menghujat dari kemarin itu ada beberapa orang ya, komentar yang enggak anggap saya dukun, saya paranormal, tidak patut untuk diikuti, amalan-amalannya tidak wajib, tidak boleh untuk diamalkan karena murtad, karena musyrik dan lain sebagainya. Nah ini saya jawab saudaraku, saya mengajarkan kemusyrikannya di mana, saya memurtadkan saudara-saudariku itu lewat cara apa. Karena saya mengajarkan malah jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu, begitu saudaraku ya. Jangan lupakan Allah, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan kedua orang tua, dengan Rasulullah, perbaiki hubungan dengan sanak saudara, tetangga, kawan, sahabat semuanya. Itu saya mengajarkannya seperti itu. Jadi kalau memang Anda tidak suka sama saya, boleh mengkritik, tapi dengan dasar ya, pakai dasar ya, pakai dalil, kalau perlu pakai dalil ya saudaraku ya. Jadi Anda punya kekuatan untuk mendebat saya. Jadi kalau sekiranya ngajinya belum bisa betul atau agamanya itu masih cetek ya, jangan ngomong musyrik, jangan ngomong murtad, jangan mudah menghakimi seseorang, memvonis seseorang bahwa dia kafir, dia musyrik, dia murtad, dia syirik, dia salah. Jangan saudaraku. Yang tahu benar atau salah itu cuma Allah. Dan kita semua tidak tahu di akhir hayat kita, akhir nafas kita nanti, sewaktu kita dipanggil oleh Allah itu siapa yang beruntung ya, itu kita belum tahu. Karena orang yang beruntung itu bukan orang yang kelihatannya ya pakai jubah terus, pakai sarung terus, sholat 5 waktunya gak pernah ditinggal. Kadang orang yang sholat 5 waktunya saja tidak pernah ditinggal, itu belum tentu selamat di akhir hayatnya saudaraku, apalagi yang tidak sholat. Nah gitu loh. Sebab kenapa? Sekarang masa mudanya ya, masa sehatnya sholat 5 waktu terus, gak pernah ditinggal, istighfar terus gak pernah berhenti, sholawatnya juga terus-terusan membaca sholawat. Tapi karena pengaruh setan, pengaruh iblis yang dilalah ya, kebetulan pas di akhir hayatnya pas maksiat, pas menghujat orang, pas ngata-ngatain orang, sampai lupa dengan istighfarnya, sampai lupa dengan syahadatnya. Begitu dijabut nyawanya oleh malaikat pas maksiat, pas punya rasa iri, pas punya rasa dengki, pas punya rasa cemburu sosial ya, pas mengkafir-kafirkan orang, memurtad-murtadkan orang. Walaupun sholatnya 5 waktu gak pernah ditinggal, itu juga termasuk sia-sia saudaraku. Tapi walaupun sekarang mungkin ya, sekarang mungkin ada yang masih sholatnya bolong-bolong, mungkin masih ada juga yang sholatnya kadang sholat kadang enggak. Tapi saya doakan semoga saudara-saudariku semuanya senantiasa dalam hidayahnya Allah, sehingga tidak melupakan sholatnya, tidak meninggalkan sholatnya, walaupun pelan-pelan, walaupun pikirannya masih ngalor ngidul ya, nggak jelas Allahu Akbar ya. Tapi begitu Allahu Akbar pikirannya ke sana kemari, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting sholat saudaraku, yang penting sholat. Sebab sholat tersebut ya, jadi amalan, semua amal kebaikan seorang muslim hamba Allah itu akan diterima jika amal sholatnya diterima.
Kalau amal ibadah sholatnya ditolak, semua amal kebaikannya juga ditolak alias percuma. Ya dermawan, sedekah terus, mendoakan orang lanjut, tapi nggak pernah sholat. Maaf saudaraku, bukan saya menghina atau ingin merapuhkan hati saudara, keimanan saudara tuh enggak. Tapi saya hanya bilang yang nyata, menyampaikan yang nyata, karena saya di sini hanya akan menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Jadi kalau amal ibadah sholatnya diterima, semua amal kebaikannya diterima. Nah, termasuk ini saudaraku yang akan masuk ke amalannya ini, ya. Jadi kalau saudara-saudariku semuanya ingin hajatnya itu cepat terkabul, ya ikuti perintah Allah. Selain mengamalkan mantra-mantra, ajian-ajian yang sudah saya ajarkan, kata Allah apa? Wasta'inu. Ya, jika kamu punya keluh kesah, kamu punya masalah, curhatlah, mohonlah, mintalah sama aku, kata Allah. Lalu setelah mohon, minta sama Allah, yang kedua apa? Bisobri, sabar, jangan terburu-buru, ya. Kok mintanya kok instan? Mintanya sekali doa langsung dikabulkan, hajatnya langsung dikabulkan. Ya nggak bisa saudaraku, karena Allah sendiri mengajarkan kita disuruh untuk sabar. Lalu yang selanjutnya yaitu wasolah, wasta'inu bisobri wasolah. Jadi kalau kamu punya hajat, kamu punya keinginan, mohonlah sama aku, kata Allah, curhatlah sama aku, ngomong sama aku, dengan dilandasi sabar dan sholat. Makanya saya tidak bosan-bosan mengingatkan, ya. Ini walaupun seperti ini, dan sering juga mungkin saudara-saudari itu mendengar, ya, mendengar dalil ini, mendengar firman Allah ini, wasta'inu bisobri wasolah, tapi cara yang mengamalkan. Makanya ini saya anggap sebagai amalan, saya amalkan kepada saudara, saya berikan kepada saudara-saudariku. Kalau ingin hajatnya cepat terkabul, keinginannya cepat tercapai, itu tadi, ya, ngobrol, ngomong sama Allah, minta sama Allah, doa sama Allah, terus sabar dan sholat. Lalu ditambah lagi biar lebih bagus, yaitu tadi seperti yang sering saya sampaikan di video-video sebelumnya, perbanyak istighfar, perbanyak sholawatnya saudaraku. Insya Allah tidak ada yang tidak dikabulkan kalau memang itu hajat terbaik dan itu memang baik untuk saudara-saudariku semuanya. Insya Allah Allah akan cepat mengabulkan dan segera mengabulkan doa saudara-saudariku semuanya. Jadi jangan khawatir, ya. Dan ada pertanyaan lagi, katanya saya itu mengajarkan ilmu pelet pengasihan atau apa itu, mengajarkan untuk zina, mengajarkan orang untuk berbuat mesum. Nah, semua yang kena pelet mesum. Saya tidak mengajarkan seperti itu saudaraku, ya. Saya tidak mengajarkan seperti itu. Jadi kalau yang punya niat seperti itu, saya sendiri mendoakan semoga tidak terkabul. Jadi saya mengajarkan tuh untuk yang niatnya sudah benar, niatnya sudah baik, ya, yang niatnya tulus, hanya mengharap ridho Allah. Jadi kalau memang lewat pelet tersebut, lewat ajaran mantra tersebut sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan maksiat, jangan pacaran. Kalau perlu langsung dilamar. Begitu saudaraku, langsung dilamar, ngomong sama orang tuanya, dinikahin secara sah, secara agama, secara negara. Saya mengajarkannya seperti itu. Saya nggak pernah mengajarkan mesum, saya tidak pernah mengajarkan zina, saya tidak pernah mengajarkan murtad, apalagi syirik dan lain sebagainya, enggak. Saya hanya mengajarkan saudara-saudari semuanya, ayo dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfarnya, perbanyak sholawatnya, dan jangan lupa wasta'inu bisobri wasolah. Itu jadi bukan pedoman saudara-saudariku semuanya, ya. Kalau punya hajat, punya keinginan, ngomong sama Allah, bilang sama Allah, doa sama Allah, lalu dengan dilandasi sabar dan sholat. Itu amalan insya Allah sangat bermanfaat sekali saudaraku, ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika kata-kata saya banyak menyinggung perasaan, menyinggung hati, dan tidak sesuai keinginan saudara-saudariku semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika apa yang saya sampaikan ini ada kebenarannya, itu kebenaran datang dari Allah. Dan jika ada kesalahannya, kekhilafannya, kekurangannya, itu murni dari kekurangan saya pribadi. Maka dari itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.